Gajah Mada dan Sumpah yang terlupakan, Majapahit sedang di puncak kejayaannya. Gajah Mada, sang Mahapatih, telah mengucapkan sumpah palapaya tak akan beristirahat sebelum Nusantara bersatu di bawah panji kerajaan. Namun, di balik tekadnya yang membara, ada rahasia gelap yang tak seorang pun tahu. Suatu malam, ketika bulan sabit menggantung di langit, seorang pertapa tua tiba-tiba muncul di pelataran istana. Jubahnya kompang camping, matanya berkilau seperti emas. Gajah Mada, bisiknya, kau tak sadar bahwa sumpahmu telah membangkitkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur. Gajah Mada mengerutkan kening. Apa maksudmu? Orang tua, sumpah palapa bukan sekadar ikrar, jawab sang pertapa. Itu adalah kutukan kuno dari zaman Medang. Jika kau gagal mempersatukan Nusantara, bukan hanya kehormatanmu yang hancur Majapahit akan ditelan bumi. Sebelum Gajah Mada sempat bertanya lebih jauh, sang pertapa menghilang dalam kepulan asap. Keesokan harinya, berita buruk datang. Pasukan Majapahit di perbatasan barat dilaporkan menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah jejak kaki raksasa seperti gajah, tapi dengan cakar harimau. Gajah Mada segera memimpin pasukan terbaiknya menyusuri hutan lebat menuju lokasi terakhir pasukan yang hilang. Udara semakin dingin, dan suara gemerisik daun seakan berbisik dalam bahasa yang tak dikenal. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul makhluk-makhluk aneh manusia dengan kepala binatang, mata merah, menyala. Raksasa, teriak salah satu prajurit. Makhluk dari legenda itu menyerang dengan ganas. Gajah Mada bertarung dengan gagah berani, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Saat hampir terdesak, tiba-tiba kilatan pedang menyambar dari samping. Seorang pendekar misterius muncul, wajahnya tertutup topeng emas, gerakannya secepat kilat. Kau harus pergi ke Gunung Merapi, kata pendekar itu setelah musuh terakhir tumbang. Di sana, di dalam kawahnya, tersimpan mustika naga sabuk intens satu-satunya yang bisa mematahkan kutukan ini. Tanpa buang waktu, Gajah Mada dan sisa pasukannya bergegas ke Gunung Merapi. Pendakian itu berat, tanah berguncang, batu-batu berjatuhan, seperti dihalau oleh tangan tak terlihat. Di puncak gunung, di tepi kawah berapi, mereka menemukan sebuah gua tersembunyi. Di dalamnya, terpancar sinar kebiruan. Tapi sebelum Gajah Mada bisa mengambil mustika itu, bayangan hitam menjulang di depannya, sesosok raksasa dengan wajah seperti singa dan tubuh ular. Kau pikir bisa mengelak dari kutukan, Gajah Mada? Suaranya menggelegar. Dengan sisa tenaga, Gajah Mada menghunus keris pusakanya. Majapahit tidak akan jatuh hari ini. Pertarungan sengit terjadi. Pendekar bertopeng emas tiba-tiba muncul lagi, menyerang raksasa itu dari belakang. Gajah Mada memanfaatkan kesempatan itu. Ia menyambar mustika dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Cahaya biru menyapu seluruh gua, dan raksasa itu menjerit kesakitan sebelum akhirnya musnah menjadi debu. Ketika mereka kembali ke Majapahit, sang pendekar misterius melepas topengnya. Ternyata, dia adalah putri mahkota yang selama ini menyamar sebagai prajurit biasa. Kutukan telah terpecahkan, katanya. Tapi ingat, Gajah Mada kekuatan sejati, bukan hanya dalam sumpah, tapi juga dalam kebijaksanaan. Gajah Mada mengangguk pelan. Ia menyadari bahwa perjuangannya belum berakhir, tapi setidaknya, hari ini, ia telah menyelamatkan kerajaan dari kehancuran. Dan mungkin, suatu saat nanti, sumpahnya akan benar-benar terwujud tanpa mengorbankan nyawa yang tak bersalah. Epilog, sejak hari itu, Gajah Mada lebih berhati-hati dalam setiap langkahnya. Ia tahu, di balik ambisi besar, selalu ada harga yang harus dibayar. Dan sumpah yang terlupakan, itu meski telah terpecahkan tetap meninggalkan bekas yang dalam di hatinya. Karena terkadang, yang paling berbahaya bukanlah musuh di depan mata, melainkan rahasia yang terkubur dalam sumpah kita sendiri.